Bagaimana pemilihan hewan kurban? Cacat-cacat hewan kurban yang membuat tidak sah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bagaimana pemilihan hewan kurban? Seperti apa umurnya? Nah, dalam hadis memang Nabi menyebutkan musinnah. Musinnah ini artinya dewasa. Maka para ulama fikih kemudian menyebutkan kalau onta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun, kalau domba, kambing gembel itu ya, itu 6 bulan. Nah ini disebutkan dalam fikih sunnah seperti itu. Apa saja cacat-cacat hewan kurban yang membuat tidak sah? Nah, pertama jelas buta. Sebagian ulama fikih berbicara tentang rabun-rabun sedikit itu nggak apa-apa, tapi kalau sudah jelas buta itu tidak boleh. Sakit parah, memang sudah sakit parah, dia memang sudah mau mati, misalnya itu juga boleh. Pincang, jelas pincang itu nggak boleh juga. Misalnya satu kakinya hilang, itu nggak boleh. Atau sangat tua, ya, sehingga dia tidak punya sumsum, tidak punya, sudah benar-benar sangat tua, itu nggak boleh juga. Dia harus benar-benar yang terbaik, ya. Adapun cacat yang dimakruhkan seperti ada telinganya kepotong itu dimakruhkan, ya, berkorban dengan hewan itu. Atau tanduknya pecah misalnya, itu dimakruhkan. Nah itu yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis ketika ditanya tentang hewan-hewan yang tidak boleh dikurbankan. Maka para ulama itu memberikan nasihat begini: ahabbul udhiyah asmanuha wa salamatuha minan naqs. Jadi yang paling Allah cintai dari hewan kurban itu yang paling gemuk dan paling selamat dari cacat, karena ini hadiah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk bagian dari takwa kepada Allah. Apa kata Allah? La yanalullahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Imam An-Nawawi menyebutkan ayat ini dalam bab ikhlas. Jadi ketika seseorang berkurban memilih yang terbaik, maka ini adalah termasuk bagian daripada bukti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajj 32. Lalu kalau dihitung-hitung kurban yang seperti apa yang paling mulia, ya, yang paling bagus, yang paling tinggi gitu. Jelas para ulama menyebutkan al-ibil, yang ranking paling tinggi ya unta. Sumal baqar ranking kedua sapi. Sumal ghanam ranking ketiga adalah kambing. Ini kalau masing-masing berkurban sendiri, ya. Jadi ranking ini berlaku bukan urunan. Kan ada orang kurban sapi urunan, itu sama saja. Tapi kalau satu orang satu sapi misalnya, jadi misalnya satu orang satu sapi, satu orang satu kambing, satu orang satu kambing, satu orang satu unta, satu orang kurban satu sapi, satu orang kurban satu kambing. Nah kalau dirankingkan ini masing-masing satu, maka yang paling tinggi rankingnya yang satu orang berkorban unta. Ranking kedua satu orang berkorban sapi. Ranking ketiga satu orang berkorban kambing. Itu rankingnya. Tapi kalau urunan ya sudah, itu sudah sama saja sebetulnya, mau sapi mau kambing. Sekalipun nanti ada pembicaraan di para ulama bahwa di situ kembali kepada asas maslahat, asas manfaat gitu. Jadi kalau ternyata pemanfaatannya lebih bagus kambing, maka kambing lebih diutamakan. Tetap itu dari segi afdaliyahnya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Makanya dikatakan ayul afdal, apa yang paling utama, urunan sapi atau urunan kambing. Nah, kalau urunan kambing nggak boleh. Artinya kita satu-satu harus pemiliknya. Kalau urunan sapi boleh. Tapi, nah, ya sini. Maksudnya apa? Kalau misalnya urunan sapi, 7 orang dapat sapi, atau 7 orang masing-masing beli kambing, mana lebih utama? Nah, para ulama fikih mengatakan bahwa lebih utama kambing. Kenapa? Karena kambing akan lebih besar manfaatnya, seperti itu. Jadi tadi itu yang saya katakan bi'tibar manfaat. Ini disebutkan dalam Sahih Fiqh Sunnah dan juga Fatwa Lajnah Daimah disebutkan itu. Jadi kalau sama-sama 7, ini beli sapi, ini beli kambing, tetap lebih utama kambing, gitu. Karena kambing manfaatnya lebih bagus, lebih mudah atau lebih afdol. Bahkan sebagian ulama ya di Saudi itu
dia menganggap tidak kurang kuat ya dengan urunan gitu. Namun bagaimanapun tetap itu boleh. Itu hanya pendapat saja. Nah, ada pertanyaan lagi, mana lebih utama? Kambing jantan atau kambing betina gitu. Nah, kalau kita membaca hadis tentang akikah, itu Nabi tidak membedakan mau kambing jantan, mau kambing betina sama saja ya. Karena Nabi menyebutkan libinti syatun wahidah. Bagi perempuan, anak perempuan dia menyembelih satu kambing. Nabi umum menyebutkan mau laki atau perempuan, atau mau jantan mau betina. Wal walad, anak laki-laki 2 kambing. Nah, di sini juga Nabi membebaskan dalam riwayat Ahmad. Maka berdasarkan ini, maka tidak ada yang lebih utama mau kambing laki-laki maupun kambing perempuan. Padahal secara harga memang lebih mahal kambing laki-laki ya. Jadi kalau ditinjau dari segi yang paling mahal lebih utama, berarti kambing laki-laki lebih utama. Tapi kalau dari segi keutamaannya nggak ada bedanya. Sebab justru lebih mahal kambing laki-laki daripada kambing perempuan. Segi pahala sama saja. Setiap bunda dianugerahi kemampuan multitasking yang luar biasa. Manfaatkan untuk membantu umat sekaligus bonus berlimpah untuk menopang keluarga. Salah satunya, insya Allah bersama Global Kurban ACT. Ibadah kurban istimewa ini turut menguatkan ekonomi umat, karena membuka kesempatan bagi Anda yang terdampak pandemi, seperti terkena PHK, pemotongan gaji, perdagangan terhenti, untuk bisa terus berkarya dan menafkahi keluarga. Dapatkan insentif menarik untuk setiap transaksi kurban yang Anda usahakan. Yuk, ajak sebanyak-banyaknya keluarga, sahabat, kerabat, dan muslimin untuk berkurban bersama Global Kurban ACT. Jadilah agen kurban, segera daftarkan diri Anda di globalkurban.com.